Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, ayyuhal ikhwah wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku sekalian yang dirahmatillah taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat nggih. Kita dipertemukan dengan izin Allah untuk ngaji bersama, mengambil faedah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dari surat Al-A'la insyaallah, dari juz amma. Semoga niat usaha sehingga kita bisa sampai di tempat ini benar-benar dicatat sebagai amal kebaikan, amal yang ikhlas mencari wajahnya, dan kelak akan menjadi saksi-saksi ataupun pemberat amal kebaikan kita kelak yaumul qiyamah. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Berhubung kabarnya bapak-bapak, ibu-ibu? Alhamdulillah, masya Allah nih. Para sepuh dan juga bapak-bapak nih. Bukan berarti di sini yang di depan tentu lebih mengetahui daripada yang mendengar, yang duduk, bukan. Akan tapi di sini kita saling ngaji, sareng-sareng belajar. Semoga hati kita terbuka dengan membaca ayat-ayatnya dan kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Allahumma amin. Nggih, monggo kita sareng-sareng mengambil faedah dari surat Al-A'la. Nggih, surat Al-A'la ini adalah surat ke-87 kalau dia dari mushaf. Surat ke-87 dari juz amma atau dari keseluruhan surat. Mungkin kita bacakan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza la fi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ya, kita mulai dari nama surat Al-A'la itu sendiri. Al-A'la, ya, Al-A'la yang diartikan yang maha tinggi. Kira-kira ini menyebut nama siapa? Ya, Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diperintahkan sejak dari awal ayat, sabbihisma rabbikal a'la.
Sabbih ini adalah fi'il amr yang menunjukkan perintah. Sabbih, sucikanlah. Ya, sucikanlah Allah dari segala macam aib dan kekurangan. Siapakah Allah? Dialah Allah yang al-a'la, yang maha tinggi. Dari nama ini saja kita bisa melihat hadza ismun min asma'illah. Ini adalah nama di antara nama-nama Allah yang maha tinggi. Maka kalau ada yang mengatakan di mana Allah? Apakah Allah ada di mana-mana? Ataukah ada di hati kita? Apa yang kita lihat itu Allah? Allah adalah diri saya adalah Allah? Ya, tidak. Akan tapi zat Allah adalah al-a'la, istawa 'alal 'arsy, yaitu bersemayam di atas ala al-a'la. Ya, dari sini saja kita sudah melihat nama Allah al-a'la. Tentunya nama akan sesuai dengan sifat. Ya, sifatnya berarti maha tinggi, yaitu tinggi di atas arsy. Ya, makanya dikatakan Allah itu 'alin 'ala kulli syai'. Allah itu letaknya di atas segala sesuatu. Tidak ada yang lebih atas daripada Allah. Kalau kita mengatakan al-a'la, kalau dalam bahasa Arab nih, itu adalah isim tafdhil yang artinya melebihkan. Kalau kita mengatakan a'lam, berarti artinya lebih mengetahui. Akbar, lebih besar. Berarti ada enggak yang lebih besar daripada Allah? Tidak ada. Maka al-a'la berarti Allah yang maha tinggi, tidak ada yang lebih tinggi lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mensifati Allah rendah, nah ini berarti mengurangi, bahkan mengatakan Allah punya kekurangan, aib dan cacat, dan Allah maha suci dari segala kekurangan dan cacat. Makanya dikatakan sabbihis marabbikal a'la, yaitu sucikanlah nama Allah yang maha tinggi, yang bersih dari segala macam kekurangan, aib. Bahkan nama Allah itu semuanya sempurna. Ya, jadi al-a'la ini adalah nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Allah letaknya tinggi di atas segala sesuatu, munazzahun anis sufuli bi kulli makna, dan juga bersih, suci dari segala macam sifat rendahan. Ya, ini baik zatnya tinggi di atas dan juga sifatnya maha tinggi, maha mulia. Zatnya tidak boleh kita letakkan di tempat-tempat rendahan, menitis ke manusia atau bersatu dengan manusia, yaitu manunggaling kawula Gusti kata orang-orang ya, sebagian, atau juga memiliki sifat-sifat yang rendah dari sifat, yaitu yang tidak layak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sejak awal kita sudah diminta untuk sabbihisma rabbikal a'la. Jadi itu namanya. Kemudian sebab penamaannya karena di situ ya, di ayat pertama langsung dibuka dengan sabbihisma rabbikal a'la, makanya disebut dengan nama surat al-a'la. Ada yang disebut juga baca surat sabbihisma rabbikal a'la. Surat apa? Surat sabbihis. Ya, surat al-a'la apa ya? Surat al-a'la? Bingung. Surat sabbihis. Oh ya, baru hafal. Ya, berarti ada dua nama. Yaitu dinamakan surat al-a'la atau surat sabbihisma rabbikal a'la. Atau di surat yang lainnya, misalnya kalau disebut surat Al-Masad apa? Surat Al-Masad. Itu loh surat Al-Lahab. Oh ya. Ya, atau surat An-Nasr. An-Nasr. Surat Idza Ja. Ya. Surat yaitu Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Ya, padahal di situ sudah ada An-Nasr. Itu nama-namanya. Kemudian maksud dari kita belajar dari surat Al-A'la ini apa? Yaitu ada beberapa maksud yang ingin kita pelajari di sini, maksud dan tujuan dari mempelajari surat Al-A'la. Yang pertama adalah tanzihullahi ta'ala an kulli aibin wa naqsin, yaitu mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam aib dan kekurangan. Ini kita tambahkan dari referensi lain ya, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala harus ditanzih. Ditanzih itu apa? Dibersihkan, disucikan. Karena Allah zatnya dan sifatnya maha tinggi. Nih, tidak layak disifati dengan sifat-sifat rendahan atau diletakkan di sifat-sifat yang rendah. Ya, berarti kita diperintahkan untuk selalu mensucikan Allah dari segala macam dan kekurangan. Kemudian apa? Ta'zimuhu fin nusus. Apa fin nufus? Kita harus mengagungkan Allah dalam hati-hati kita. Ya, jadi harus dihadirkan di hati bahwasanya Allah itu maha tinggi. Ya, maha mulia.
Kita harus menta'zimkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkannya seagung-agungnya. Sabbihis ma rabbikal a'la. Ya, demikian juga makna yang lain atau maksud yang lain dari surat ini adalah al-amru bidzikra wa bayanu mauqifin nas minha. Perintah untuk selalu mengingatkan. Nanti ada ayat sayadzakkaru man yakhsha. Ya, inna fa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha. Sungguhnya peringatan itu bermanfaat. Ini nanti akan kita banyak di situ. Peringatan itu bermanfaat bagi siapa? Ya, bagi yang ingat dan takut. Kalau seseorang ya di hatinya tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa tunduk kepada Allah, diingatkan model apapun nggak akan mempan. Makanya beruntunglah orang-orang yang hatinya lembut, hatinya itu mudah tersentuh dengan apa? Dengan nasihat, dengan ayat-ayat, dengan hadis Nabi SAW, dengan ucapan-ucapan yang baik. Itu mudah tersentuh, itu alhamdulillah, daripada yang hatinya atos banget, ya bahasa ininya ya, atos ya, waktu gimana lagi, sudah atos gimana. Nah, ini masih ada kesempatan. Ya, sekeras apapun hati, kalau itu terus dinasihati dengan lembut ya, apalagi disampaikan ayat-ayat Allah, jika hatinya punya kelembutan maka dia akan menerima. Dan juga bagaimana manusia terbagi ketika mendapatkan peringatan tadi. Ada yang langsung tunduk takut, ada yang berpaling, ada yang menolak. Ya, semoga kita digolongkan menjadi orang-orang yang menerima selalu nasihat dan peringatan. Kemudian maksud dari tujuan ayat ini juga dari surat Al-A'la, ayat-ayatnya adalah bayanu asbabil falah wa tahdzir min itharid dunya 'alal akhirah. Penjelasan sebab-sebab kemenangan, kesuksesan, keberuntungan, dan peringatan untuk tidak mengutamakan dunia daripada akhirat. Jadi 3 poin ini. Nanti kita akan digiring ke ayat bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Ya, ini adalah sifat tabiat manusia ya, selalu mengutamakan dunia. Apalagi orang-orang kufar. Ayat ini ditujukan untuk orang-orang kufar. Tapi kita orang yang beriman, pelajarannya apa? Jangan mengikuti langkah-langkah mereka. Kalau kita mengutamakan dunia daripada akhirat, ya berarti kita mengikuti ya sifat dari orang-orang kufar. Wal'iyadzubillah. Itu tujuan dari surat Al-A'la. Kita ulangi, mensucikan Allah, memuliakannya, kemudian peringatan untuk selalu perintah untuk selalu memberikan peringatan dan terbagi manusia dalam menerima peringatan. Kemudian yang ketiga adalah penyebutan sebab-sebab keberuntungan, kesuksesan, dan peringatan untuk tidak mengutamakan dunia daripada akhirat. Ya, kemudian kadang kita sebutkan ya sababun nuzul, tapi di ayat ini tidak disebutkan sababun nuzul. Kenapa? Karena sababun nuzul itu tauqifiyah. Maksudnya apa? Sababun nuzul dalam ayat atau surat itu tergantung dengan dalil. Kalau di ayat disebutkan sababun nuzulnya dari riwayat yang sahih, kita sebutkan. Tapi kalau tidak, ya tidak kita sebutkan. Jadi untuk surat Al-A'la yaitu tidak ada riwayat yang sahih dalam menyebutkan sebab nuzulnya, yaitu sebab turunnya. Kemudian keutamaannya, apa keutamaan ayat ini atau surat Al-A'la ini? Dikatakan tusannu qira'atuha fi sholatil idaini wal jum'ah. Disunahkan untuk membaca surat ini yaitu di salat Idul Fitri, Idul Adha, dan salat Jum'ah. Ya, makanya sering kita dengar kalau Jumatan sudah pasti ini surat Al-A'la, bikin ngantuk. Ya. Ya, semoga kita tidak ya. Itu kalau sudah sabbisma rabbikal a'la, waduh ini ya, hawanya hawa ngantuk. Sudah tadi berjuang mendengarkan khutbah, ya berhasil nggak sampai jatuh maksudnya, nggak sampai geblak. Pas habis sabbisma rabbikal a'la sudah mulai ini. Apalagi al-hata'aka hadithul ghasyiyah. Ya, ini harus diperbaiki ya. Kita terlalu khusyuk, kita terlalu lugu ya. Oke, jadi ini sunnahnya memang begitu. Kita ketika membaca sebagai imam, yaitu hanya sekedar ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah. Meskipun ayat-ayat yang lain, surat-surat lain banyak, tapi yaitu iqtadi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Yaitu ikutilah, ya, tidak membuat hal yang baru, sungguh sudah cukup dengan sunnah dan petunjuk.
Ya, sehingga dibaca Sabbihisma rabbikal a'la di salat-salat Idul Fitri, Idul Adha dan salat Jumat. Dan juga gandingannya adalah hal ataka haditsul wasyiyah. Nah, yang kadang kita lupa sekali lagi, kalau kita tidak mendalami, tidak memahami makna ayat ini di surat Al-A'la, jadinya itu tadi bikin ngantuk. Padahal kalau kita sebutkan Sabbihisma rabbikal a'la, kita langsung apa? Langsung tergugah, diperintah seketika itu. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, maha mulia. Belum lagi sifat-sifatnya yang nanti akan kita pelajari. Apalagi juga hal ataka haditsul ghasyiyah. Ini bukan disuruh khusyuk tidur ya, tapi hal ataka haditsul ghasyiyah. Apakah sudah ada yang mengabarimu tentang ghasyiyah? Apa ghasyiyah? Hari kiamat, kita malah tidur. Ya malah ngantuk. Ya, inilah kekurangan kita. Kita belajar sedikit demi sedikit, pelan-pelan, yaitu memahami dari surat-surat juz amma. Minimal kita sudah mencatat tadi, kalau kita mendengar surat Al-A'la berarti ini perintah untuk mensucikan nama Allah. Kemudian perintah untuk menerima peringatan, nasihat, dan juga perintah untuk jangan mengutamakan kehidupan dunia. Itu yang kalau misalnya kita punya catatan ya, dari surat juz amma yatasaalun, tujuannya membicarakan apa? An-Nazi'at apa? Terus begitu sampai An-Nas. Sehingga ketika ayat itu kita dengar ya di salat-salat seharian kita, salat-salat wajib, nah kita langsung tergugah, oh ya sedang membahas ini. Tapi ya kadang namanya kita salat, kadang khusyuk, kadang tidak. Kadang dunia itu kena ayatnya, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Tapi kita balik, wad dunya khairun wa abqa minal akhirah. Ya. As-salatu khairun minan naum, dibalik an-naumu khairun minas shalah. Ya, dan seterusnya. Ini harus kita perbaiki sama-sama nggih sareng-sareng. Kita masuk di ayat ayat per ayat insyaallah. Ya, kita mulai dari Sabbihisma rabbikal a'la, kita tadi sudah buka. Sabbihisma rabbikal a'la ini adalah perintah untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Sabbih yaitu nazzih, yaitu nazzih an kulli aib. Kalau di tafsir As-Sa'di disebutkan ya'muru ta'ala bitasbihihi al-mutadhammin li dzikrihi wa ibadatihi wal khudu' li jalalihi wal istikanati li 'azamatihi. Ya, wa an yakuna tasbihan yaliku bi 'azamatillahi ta'ala bi an tadhkura asma'ahul husnal 'aliyah ala kulli ismin bi ma'naha al-husnul 'azim. Ya, bi ma'naha al-hasanul 'azim. Ya, yang artinya di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mentasbih. Ya, tasbih ketika kita membaca subhanallah itu sudah mensucikan. Mensucikan apa? Mensucikan Allah dari segala macam aib dan kekurangan. Yaitu kadang kita subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi ya hilang. Kata-kata subhanallah ini hilang. Hanya mulut saja yang gerak-gerak, hatinya tidak mentasbih. Ya, padahal kata-kata sabbih subhanallah itu artinya adalah sucikanlah nama Allah, bersihkanlah. Dengan mengandung apa? Mengandung khudu'. Khudu' artinya ketundukan yang mengandung ibadah. Sehingga ketika menyebut subhanallah, hati kita tunduk, ya, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah, mulai dari ibadah hati minimal. Karena ibadah itu kan ada zahir wa batin. Zahir ya salat, puasa, ya yang bisa kita lihat. Adapun batin adalah amalan-amalan hati yang ini kadang kita kurang. Ya, subhanallah berarti kita mensucikan Allah yang mengandung ibadah, mengandung ketundukan. Ya, kemudian di situ harus ada pensucian Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungannya. Ya, jadi sucikanlah nama Allah dan zat Allah sesuai dengan keagungannya dengan menyebut nama-nama yang mulia, maha tinggi. Ya, tadi kita sudah sebutkan al-a'la. Ya, jadi itu nggih, sabbihisma rabbikal a'la. Ya, kemudian kita diminta untuk belajar lagi. Siapakah Allah? Ya, kita diminta untuk alladzi khalaqa fasawwa. Dialah Allah yang menciptakan dan menyempurnakan kalau diterjemahkan. Ya, maksudnya di sini adalah kalau kita belajar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala pasti kita digiring untuk mengenal nama dan sifatnya. Karena semua ayat-ayat itu mengandung nama dan sifat.
mengandung tauhid. Entah itu tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah atau tauhid asma wa sifat. Entah itu khabar, pemberitaan, atau itu mengandung perintah atau mengandung larangan. Pasti di situ ada ayat-ayat terkandung. Ya, kita ambil dari ayat ini. Sabbihisma rabbikal a'la, ini tadi mengandung perintah. Kemudian dikabarkan lagi, siapakah Rabbukal a'la? Rabbukal a'la adalah alladzi khalaqa. Berarti sifat Allah adalah khalaq. Apa khalaq? Menciptakan. Ya, inilah tauhid rububiyah. Berarti satu-satunya Allah yang berhak diibadahi, sesembahan yang diibadahi adalah sifat yang bisa menciptakan. Adalah sesembahan yang memiliki sifat menciptakan. Makanya kalau ada seseorang menyembah selain Allah, tanya saja, apakah sesembahanmu bisa menciptakan? Ya, jawabannya nggak ada sesembahan yang mampu atau bisa menciptakan, ya kecuali Allah. Makanya kita tauhid rububiyah, yaitu perbuatan-perbuatan Allah, kemudian digiring ke uluhiyah. Fitrah manusia itu mengakui adanya Allah yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan. Baru setelah itu digiring menuju ibadah. Ya, sesuatu yang aneh kalau kita meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur segala urusan, tapi doa kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah. Ya, padahal sifat Allah adalah khalaqa fasawwa. Apa itu khalaqa fasawwa? Yang menciptakan dan menyempurnakan. Maksudnya adalah dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu dan menyempurnakannya. Contohnya manusia. Apakah penciptaan manusia itu sempurna? Ya, sangat sempurna di surat At-Tin. Yaitu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi kita tidak boleh mengeluh. Ini alis saya kayaknya harus dicukur ya, kemudian diganti. Kurang tebal alisnya ya. Hidungnya kurang mancung ya. Atau saya terjebak di tubuh. Saya sebenarnya perempuan tapi terjebak di laki-laki atau sebaliknya. Ya, atau kurang sempurna ini, kayaknya harus ada yang dipermak nih ya. Ya, setelah dipermak ternyata lebih buruk lagi, aneh. Ya, karena Allah sudah menciptakan khalaqa fasawwa. Makanya dialah Allah alladzi khalaqa fasawwa. Dialah Allah yang menciptakan dan menyempurnakannya. Ya, kalau disebutkan di surat di tafsir As-Sa'di yaitu wa tadhkur af'alahu allati minha annahu khalaqal makhluqat fasawwaha ay atqanaha wa ahsana khalqaha. Nah ini, yaitu engkau menyebut Allah selain mensucikan namanya, mensucikan zatnya, mensucikan sifatnya dari segala macam kekurangan dan aib. Jangan lupa ibadah kepada Allah dan sebut perbuatan-perbuatan Allah. Ya, ini mungkin ya sebagian kita mungkin asing ya, apa itu rububiyah? Rububiyah itu perbuatan-perbuatan Allah. Ya, tauhid rububiyah itu adalah tauhid yang kita meyakini semua perbuatan-perbuatan Allah yang menjadi kekhususannya, seperti menciptakan, menghidupkan, mematikan, mengurus alam semesta, ya, mengatur segala urusan langit dan bumi, dan di antara keduanya itu adalah rububiyah. Adapun uluhiyah itu adalah perbuatan hamba kita. Kita itu uluhiyah dan rububiyah. Rububiyah kita meyakini yang menciptakan Allah, yang memberi rezeki Allah. Uluhiyah kita adalah persembahan kita berupa ibadah hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga sebutlah namanya dan perbuatannya. Nama-namanya yang maha indah, Asmaul Husna, dan perbuatan-perbuatannya seperti khalaqa wa razaqa. Ya, kemudian disebutkan sawwa, ya, yaitu amata wa ahya dan seterusnya. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan perbuatannya. Ya, sehingga dialah Allah yang menciptakan seluruh makhluk. Dan sawwa itu artinya diterjemahkan yaitu menyempurnakannya. Kalau dalam bahasa Arab diistilahkan atqana yutqinu. Mungkin di antara kita ada yang putranya yang sedang sekolah di tahfidz misalnya, hafalannya mutqin. Apa itu hafalan mutqin? Ya, mutqin dari kata atqana yutqinu, itqon. Itqon itu artinya sempurna, tanpa ada kekurangan. Berarti dibolak-balik ayatnya depan belakang bisa jawab. Ya, kalau kita dibolak-balik pusing. Ya, nggak bisa jawab akhirnya. Jadi ayatnya mau disebutkan di sini depan, belakang, tengah-tengah bisa melanjutkan. Ya, jadi mutqin itu sempurna tanpa cacat dan sangat baik penciptaannya, yaitu sempurna.
Bahkan menciptakan sesuatu yang belum ada dan belum pernah ada. Itulah sifat Allah. Ya, badi'us samawati wal ard, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi yang sebelumnya tidak ada dan belum ada contohnya. Itu sifat Allah yang maha sempurna. Bukan hanya sekedar menciptakan, tapi menciptakan sesuatu yang belum ada atau menciptakan sesuatu yang belum ada, belum pernah ada sebelumnya. Kalau kita kan hanya apa? Mengganti-ganti saja. Ya, ikhtira', penemuan. Itu pun hanya mengganti, merubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Ya, kalau benar-benar ciptaan Allah yang maha sempurna adalah menciptakan sesuatu yang belum ada sama sekali, belum pernah ada. Ya, itu adalah sifat Allah, alladzi khalaqa fasawwa. Ya, kemudian berikutnya walladzi qaddara fahada. Ini juga sifat Allah. Ya, jadi ayat ini kita digiring untuk kenal dengan Allah. Allah itu apa? Atau seperti apa namanya? Al-A'la. Selain nama Allah itu sendiri. Demikian juga sifatnya khalaqa. Sifatnya apa lagi? Sawwa. Sifatnya apa lagi? Qaddara. Apa artinya qaddara? Ya, yang menetapkan, yang menentukan kadar, yang mentakdirkan. Takdir. Kalau dalam bahasa Arab, qaddara yuqaddiru takdiran. Dialah Allah yang menetapkan segala sesuatu, yang menentukan segala sesuatu. Ya, yang menentukan semua yang belum terjadi dan akan terjadi, bagaimana terjadinya, di mananya dan waktunya, semuanya sudah tercatat rapi. Ya, dialah Allah yang qaddara fahada. Berarti amat sangat sempurna ciptaan Allah itu. Makanya kalau kita sampai mengatakan ini kayaknya ciptaan Allah yang enggak berguna deh. Ya enggak boleh ya. Enggak boleh. Kenapa? Semua ciptaan Allah itu sempurna dan ditentukan kadarnya dan pasti ada fungsinya. Beda dengan ciptaan kita atau buatan kita ya. Kadang bikin teh enggak diminum, nganggur, basi ya. Ya, atau hal yang lain. Jadi kalau ciptaan Allah semuanya sempurna dan pasti berfungsi, berguna, bermanfaat. Kalaupun kita yang diam mungkin enggak tahu, berarti karena keterbatasan ilmu. Tapi ada orang yang punya ilmu lain, oh ya, dari daun ini, dari alam-alam ya di hutan bisa dimanfaatkan untuk ya hal-hal yang lain, untuk hal yang bermanfaat. Jadi alladzi qaddara, dialah yang menentukan dan memberikan petunjuk. Ya, ini secara umum ya. Kalau disebutkan di sini alladzi qaddara yaitu tatba'uhu jami'al muqaddarat fahada ila dzalika jami'il makhluqat. Dalam tafsir yang lain, dialah Allah yang menentukan dan menunjukinya. Kita ambil contoh diri kita saja ya, manusia. Manusia yang menciptakan Allah, yang diciptakan dengan ya paling sempurna keadaannya. Apakah kemudian dibiarkan saja? Nah, ini nanti akan bertentangan dengan ayat ini, alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Tidak mungkin manusia diciptakan dengan sempurna kemudian lepas tanpa ada perintah dan larangan, tanpa diberikan petunjuk. Ini jalan yang baik, ini jalan yang buruk. Ini jalan ahli surga, ini jalan ahli neraka. Pasti sudah ada petunjuk. Ya, kenapa? Sifat Allah adalah alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Jadi semua ciptaan Allah pasti sudah diberikan petunjuk ya kemana, untuk apa dia diciptakan. Seperti manusia, kenapa diciptakan? Jawabannya adalah di Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak mungkin Allah menciptakan manusia sia-sia, main-main belaka. Akan disebutkan di surat Al-Qiyamah, ayahsabul insanu ay yutraka suda. Ya, apakah manusia itu mengira bahwasanya setelah hidup bebas dibiarkan begitu saja tanpa ada perintah dan larangan. Sehingga bahasa Jermannya itu sakkarepe dhewe ya. Tidak mungkin. Kenapa? Ini bertentangan dengan sifat Allah yang maha mulia, maha sempurna. Kalau kita mengatakan manusia tidak diperintah, tidak dilarang, tidak ada pahala, tidak ada dosa, tidak ada surga, tidak ada neraka, nah, berarti sifat Allah cacat. Tidak mungkin. Padahal Allah adalah Al-Hakim, maha bijaksana, yang menempatkan sesuatu pada tempatnya dan menciptakan segala sesuatu dengan kadarnya dan sudah menunjukinya. Oke, lanjut ya. Kemudian berikutnya ini masih ayat ke berapa ini? Masih ayat ketiga ini. Masih lanjut ya, sanggup? Ya. Ayat yang keempat, walladzi akhrajal mar'a. Dialah Allah yang menumbuhkan rumput-rumputan.
Ya, ini termasuk di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang menumbuhkan apa saja. Ini diambil contoh yaitu mar'a, tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Ya, menunjukkan kalau di surat Abasa itu semuanya adalah mata'an lakum wa li an'amikum. Apa saja yang Allah ciptakan di muka bumi ini tujuannya adalah untuk manusia sebenarnya. Tapi apakah kita kemudian tugasnya atau pekerjaannya hanya menikmati dunia? Ya, tidak. Kita diciptakan dengan segala macam isinya, tujuannya adalah untuk manusia memang. Ya, tapi digunakan untuk khalifah fil ard, untuk memakmurkan dunia ini, bumi ini, tapi dengan ibadah. Ya, kalau kita cenderung ke kenikmatan dunia, maka kena di ayat nanti. Ya, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Nggih. Jadi dialah Allah yang menumbuhkan, ini salah satu contoh di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kalau disebutkan di surat di tafsir As-Sa'di, beliau mengatakan anzala minas sama'i ma'an fa anbata bihi anwa. Ya, bisa nabat wal ushb al katsir. Ya, kemudian dialah Allah yang menurunkan air dari langit. Kemudian dari air itu Allah tumbuhkan berbagai macam tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Ya, salah satunya adalah rerumputan. Tujuannya itu adalah agar dinikmati oleh manusia dan binatang-binatang ternak. Toh nanti binatang ternak juga kita yang makan. Ya, enak ini manusia ini, Masya Allah ya. Kambing suruh makan, sembelih. Sapi sembelih, makan. Ya, aspal makan juga. Ya, dikorupsi ya. Ya, jadi seperti itu. Al-walladzi akhrajal mar'a. Kemudian ayat berikutnya faja'alahu ghutsa'an ahwa. Lalu Allah jadikan rerumputan itu kering kehitam-hitaman. Ini maksudnya apa? Ya, Allah Subhanahu wa taala ini kadang kita kalau tidak sadar ya bahwasanya dunia itu hanyalah apa? Ya, titipan sementara. Kadang kita seperti yang disebutkan di surat Al-Qalam tentang ashabul jannah. Apa itu ashabul jannah? Ya, pemilik kebun, bukan penghuni surga ya. Pemilik kebun yang apa? Sangat yakin besok akan memanen hasil tanamannya. Ya, ternyata karena dia punya sifat pelit, jangan sampai ada orang miskin besok datang ya. Kita mau panen nih. Cegah orang miskin nggak boleh lewat, nggak boleh datang. Kita nikmati saja sendiri. Ternyata pas besok datang, ya tiba-tiba ya hangus, terkena musibah, hilang sudah. Ya, itulah dunia. Kalau kita serakah, ya Allah akan dengan mudah menjadikan rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Artinya itu adalah ya bentuk yaitu azab atau musibah. Jadi faja'alahu ghutsa'an ahwa, yaitu menjadikan yang awalnya hijau menyegarkan ya menjadi hitam kehitam-hitaman yang kering. Ya, seperti itulah dunia yang dikatakan fata morgana. Ya, apa itu fata morgana? Sesuatu yang dari jauh kelihatan ada, seger ya, pasti kita dekati nggak ada. Tapi kadang kita terus mengejar fata morgana. Padahal sudah dekati ya gitu-gitu aja. Ya, itulah manusia ya. Makanya dikatakan oleh Nabi SAW, yaitu inna dunya hulwatun khadirah. Dunia itu manis dan menyegarkan, hijau, seger kalau dipandang ya. Bikin gak ngantuk. Beda kalau ayat ini. Ayat dibaca bikin ngantuk. Ya, ini berarti hati kita sakit ya. Berarti kita mengutamakan dunia ini. Kalau lihat yang seger-seger, ini nggak kita sebutkan ya. Insyaallah ma'ruf ya. Nah ya, apa? Nggak ngantuk. Tapi kalau sudah baca baru satu ayat sudah ya dibangunkan dulu, di ketiduran. Iya. Na'udzubillah. Makanya berarti hati kita harus diperbaiki ya, disegarkan kembali, di tazkiyatun nafs. Ya, kemudian ayat berikutnya faja'alahu ghutsa'an ahwa, yang artinya lalu Allah jadikan ya tadi sudah ya. Faja'alahu ghutsa'an ahwa sudah, kemudian sanuqri'uka falatansa. Kami akan membacakan kepadamu wahai Muhammad Al-Qur'an dan janganlah engkau lupa. Ya.
Nah, ini kalau di surat Al-Alaq ya, awalnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini, tapi apa yang dijawab oleh Nabi? Ya ma ana biqori'in. Aku tidak bisa membaca. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi benar-benar ummi. Apa ummi? Tidak bisa baca tulis. Ya, ini menunjukkan mukjizat Nabi. Seorang Nabi yang enggak bisa membaca, menulis, tapi bisa menyampaikan kalimat-kalimat, ucapan-ucapan yang bisa menyihir seolah-olah, bisa memberikan petunjuk yang kata-katanya indah, yang dikatakan yaitu mendapatkan keutamaan yaitu jawami'ul kalim, atau memiliki ucapan yang jawami'ul kalim, ucapan yang ringkas tapi banyak maknanya. Ya, berarti Al-Quran bukan dari ucapan Nabi, bukan dari hawa nafsu Nabi, tapi murni dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sanuqri'uka fala tansa, dan Allah tidak dan Nabi tidak akan pernah lupa illa masya Allah, kecuali jika Allah menghendakinya. Ya, karena di sini Nabi adalah bashar, Nabi adalah manusia seperti kita, bisa lupa. Bahkan di suatu kesempatan Rasulullah sholat lupa, sholat zuhur cuma 2 rakaat. Dikira itu, ya Rasulullah apakah ini ada wahyu baru, sholat baru? Oh tidak, ternyata lupa. Akhirnya ya dilengkapi dan ada syariat sujud sahwi. Jadi kelupaan, kealpaan itu ya ada hikmahnya. Salah satunya bagaimana kalau imam lupa, ya ada syariat sujud sahwinya. Oke, jadi itu sanuqri'uka fala tansa, kami akan membacakan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad, dan engkau tidak akan pernah lupa dari apa yang kau baca illa masya Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Innahu ya'lamul jahr wa ma yakhfa. Ya, ini kita sudah mulai ini kembali ke sifat Allah Subhanahu wa taala. Coba nih, tadi kita urut sifat Allah khalaqa, menciptakan, kemudian sawwa, menyempurnakan dengan sempurna, kemudian qaddara, menentukan takdir segala macam seluruhnya, fahada, dialah Allah yang memberi petunjuk. Makanya falaha, dialah, tidak ada yang bisa menunjuk kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian sifat Allah tadi akhrajal mar'a, menumbuhkan tanaman-tanaman. Ya, kemudian juga Allah lah yang memberikan ingatan kepada Nabi Muhammad SAW dengan sanuqri'uka fala tansa. Kemudian ada lagi sifat Allah, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Ini kalau kita pahami ya, sebenarnya kita mungkin takut ya. Kenapa? Allah sifatnya adalah ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Dialah Allah yang mengetahui jahra. Apa? Yang nampak, yang kita ucapkan, yang kita tunjukkan, wa ma yakhfa, dan apa yang disembunyikan. Ini seharusnya kalau kita membaca ayat ini langsung teringat apa dulu yang pernah kita ucapkan, ya dosa-dosa kita yang kita lakukan terang-terangan atau tersembunyi. Ternyata Allah ya mengetahui segalanya. Hanya saja kita saat ini, posisi saat ini banyak orang memandang kita baik. Kenapa? Aib-aib kita masih disembunyikan semuanya. Bayangkan jika setiap habis melakukan dosa langsung muncul di trending Twitter atau muncul di berita-berita atau muncul di WA langsung ya. Nah, ini kita bersyukur alhamdulillah. Ya, tapi maksudnya adalah kita bersyukur dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dialah Allah ya'lamul jahra wa ma yakhfa, yang disebutkan dalam tafsir As-Sa'di, wa min dzalika annahu ya'lam ma yuslihu ibadahu ay falidzalika yashra'u ma arada wa yahkumu ma yurid. Yaitu karena Allah mengetahui segala macam ya, segala sesuatu apa yang baik menurut hamba dan apa yang buruk, makanya Allah membuat perintah dan larangan. Kenapa? Allah mengetahui segala macam yang nampak dan yang tersembunyi. Mana yang baik untuk manusia itu Allah mengetahuinya. Sehingga harus ada syariat. Ya, justru kalau tidak ada syariat manusia kacau. Kita ambil saja contoh dunia ya, lalu lintas saja kendaraan ini. Kalau tidak ada rambu-rambu, ya kalau kita seenaknya sendiri, ya kacau. Tidak ada yang ngatur. Ini urusan baru jalan raya sedikit. Ya, apalagi ini urusan dunia yang menyangkut ya akhirat kita. Maka sudah sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang ya'lamul jahra wa ma yakhfa, sehingga memberikan petunjuk, memberikan jalan-jalan
yang memberikan syariat, tujuannya adalah untuk kemaslahatan hamba itu sendiri. Ya, kemudian makanya ayatnya langsung disebutkan wa nuyassiruka lil yusra. Dan kamilah yang akan ya memudahkan, memberikan taufik kepada jalan yang mudah. Ya, ini sekali lagi nggih. Kita ulangi lagi, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Dialah Allah yang mengetahui yang tersembunyi ataupun yang nampak. Artinya apa? Semua kemaslahatan hamba Allah sudah mengetahuinya. Semua yang mengandung mafsadat, kerusakan Allah sudah mengetahuinya, sehingga diberikan jalan-jalan. Seperti dalam ayat yang lain, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dialah Allah yang sudah mengilhamkan kepada manusia itu mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, ada yang bisa kita lihat secara langsung dengan akal pikiran kita, ada yang bisa kita lihat tapi harus melalui belajar. Makanya Allah menurunkan ya Rasul dan kitab, karena ada hal-hal yang belum kita singkap, hal-hal ada yang belum kita ketahui secara kasat mata, seperti iman kepada hal-hal gaib, ya adanya surga, ada neraka, adanya malaikat, hari akhir. Ya, kita belum bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri. Ya, tapi ya kita harus belajar. Maka di sini selain akal kita, naluri kita, juga kita tundukkan dengan belajar, yaitu mendalami ayat-ayat Allah dan ya hadis-hadis Nabi SAW. Jadi wa nuyassiruka lil yusra, kami yang akan memberikan taufik menuju jalan yang mudah. Ya, yaitu fa nuyassiruka lil yusra yaitu sebagai kabar gembira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memudahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ya memberikan petunjuk kepada seluruh hal-hal yang diperintahkan. Dan ini menunjukkan agama itu yusrun. Innad dina yusrun. Agama itu mudah. Kenapa? Fa nuyassiruka lil yusra. Nah, ini mungkin sudah mulai ini ya. Apakah agama itu sulit? Apakah ada ibadah yang sulit? Apakah membaca kitab bahasa Arab sulit? Ya, gundul semuanya nggak bisa baca, ya. Sulit berarti. Ya, maksudnya itu agama secara umum ya itu mudah, tidak ada agama yang sulit kalau kita mau belajar. Tapi kalau kita nggak belajar ya sulit. Sebagaimana pekerjaan, kalau kita nggak mau belajar, terbiasa, ya sulit. Ya, padahal semuanya sudah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha wa nuyassiruka lil yusra. Tinggal kita semuanya ini sudah diberikan bekal-bekal, yaitu berupa penglihatan, pendengaran, hati, pikiran, semuanya sama-sama makan nasi, nggak ada yang makan besi kan ya. Ya, semuanya sama. Nah, tinggal kita mengoptimalkan tadi itu. Ya, tentunya bertingkat-tingkat. Ada yang saya bisanya memahami, alhamdulillah. Yang penting paham itu. Berarti wa nuyassiruka lil yusra, kami yang akan memudahkan, memberikan taufik menuju jalan yang mudah. Ya, kemudian masuk ke fadzakir in nafa'ati dzikra. Ini mulai lagi nih. Jadi kita semakin mendengar ayat ini seharusnya semakin tunduk, semakin takut. Bukan semakin ngantuk nih. Ngapunten. Kenapa? Ayatnya ini selalu membangkitkan ya, membangkitkan iman, membangkitkan yaitu kesadaran. Ya, fa nuyassiruka lil yusra fadzakir. Namanya manusia tadinya sudah mulai ya, ada yang mulai mencari dunia pagi-pagi, ya, siang, sore, malam dunia terus. Ya, ada yang juga mencari akhirat. Ada yang lebih atau dikatakan imbang. Kan hidup harus seimbang ya. Sholat 5 menit, kerjanya 1 jam. Imbang itu namanya. Ya, kerja sampai overtime ya, sampai jam 7 malam ya, jam 7 sampai jam 7. Ya, kemudian ngajinya capek. Nggak ngaji akhirnya. Itu imbang namanya. Kan yang penting sholat. Sudah sholat. Kan saya setiap hari sudah sodako. Saya tiap tahun sudah bayar zakat. Udah selesai, cukup. Apakah begitu? Ya, nanti efeknya itu ketika sholat ya, itu tadi hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Yang penting sholat selesai. Entah itu sholat sambil ngantuk, sambil melayang, nah, tidak peduli, yang penting saya sudah sholat. Ini yang kurang. Ya, padahal sholat itu ya burhan, bukti sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjutkan, fadzakir, maka perlu diingatkan. Ini sekali lagi fi'il amr, fadzakir, ingatkanlah.
in nafa'ati dzikra, sungguhnya peringatan itu bermanfaat. Ya, apa yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, beliau mengatakan madamati dzikra maqbulah wal mau'izatu masmu'ah sawa'un hasala min dzikra jami'al maqsud au ba'duhu. Ya, pasti peringatan itu bermanfaat selama peringatan itu diterima, didengar. Nggih. Kita ulangi, peringatan itu pasti bermanfaat. Kalau enggak sekarang pasti nanti kita teringat. Mungkin kita pernah teringat nasihat guru-guru kita dahulu ya. Oh ya, benar juga yang disampaikan. Tapi dulu kok enggak sadar. Ya. Berarti peringatan itu pasti bermanfaat. Inna fa'ati dzikra. Pasti peringatan itu bermanfaat. Baik sedikit, ya mau banyak, mau sebagian, mau seluruhnya, mau sekarang atau nanti pasti akan bermanfaat. Kenapa? Allah sudah mengatakan fadzakir inna fa'ati dzikra. Ya, peringatan itu pasti bermanfaat. Jadi wa mafhumul ayah annahu illam tanfa'i dzikra bi an kana tadhkir yazidu fi syarr aw yanqusu minal khair wa lam takun adz-dzikra ma'muran biha bal minha anha fadzikra yanqasimun nas fiha qismaini, yaitu muntafi'una wa ghairu muntafi'in. Yang artinya kalau nasihat itu tadi diterima pasti ya bermanfaat. Tapi kalau justru peringatan itu malah menambah keburukan atau mengurangi kebaikan, ya maka di sini yang dilihat bukan peringatannya yang salah, tapi orangnya. Kita ulangi, pasti peringatan selama itu peringatannya baik, apalagi ditunjang dengan ayat-ayat Allah, qala Allah wa qala Rasul, ya pasti itu akan bermanfaat. Tapi kalau misalnya diberikan peringatan, misalnya kita punya anak atau yang bekerja sebagai guru ya, sudah memperingatkan anak dengan sebaik mungkin, kok ternyata ya tidak mampu atau tidak mampu lurus. Berarti yang salah bukan peringatannya tapi orangnya, karena manusia terbagi menjadi dua. Yang ketika diberikan peringatan, yang mampu mengambil faedah dan orang yang menolak. Nah, inilah ayat ini disebutkan sayadzakkaru may yakhsha. Tadi diingatkan fadzakir in nafa'ati dzikra sayadzakkaru man yakhsha. Orang yang takut itu akan menerima nasihat, akan menerima peringatan. Ya, makanya dikatakan Allah Ta'ala fa inna khasyatallahi ta'ala wa ilmuhu ya wa ilmuhu bi an sayujazihi ala amali. Ya, ini menunjukkan dengan rasa takut kepada Allah dan ilmunya kita akan sadar bahwasanya nanti semua akan dibalas sesuai dengan perbuatannya. Ini menunjukkan kita harus yaitu meninggalkan segala macam keburukan dan berusaha untuk meraih seluruh macam kebaikan. Kenapa? Ya, karena sayadzakkaru man yakhsha. Ya, sayadzakkaru man yakhsha. Artinya sekali lagi, orang yang hatinya bersih, hatinya punya rasa takut kepada Allah, dia pasti langsung sadar dengan peringatan. Ya, cepat langsung menerima nasihat, lembut hatinya. Ya, kenapa? Ada rasa takut. Tapi kalau nggak punya rasa takut, ya itu tadi, mau diberikan nasihat, mau kiai ya, mau syekh yang menasihati, ya tidak akan pernah mempan. Kenapa? Karena sudah tidak ada rasa takut. Lagi caranya bagaimana? Ya, tumbuhkan atau sisipkan itu rasa-rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Ya tentunya dengan belajar. Karena belajar itu intinya adalah khasyatullah. Dikatakan oleh para ulama, inti ilmu itu adalah khasyatullah. Itu apa? Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Lanjut nggih. Masih jam 9 nih. Sudah mulai ngantuk nggih. Nggih. Nah, padahal ini ayatnya ini menusuk-nusuk ini sebenarnya nggih. Ayatnya menusuk-nusuk hati sebenarnya. Nah, semoga bisa diambil faedah. Nggih. Sayadzakkaru man yakhsha. Orang yang punya rasa takut pasti akan ingat, akan sadar. Tapi sebaliknya, ya ayat berikutnya adalah kebalikannya. Bukan sayadzakkaru man yakhsha, tapi wa yatajannabuhal ashqa. Orang yang ashqa, ya ashqa ini adalah yang menentang, yang ingkar. Dia akan yatajannab, akan menghindar. Kenapa? Gak butuh nasihat. Ya, bahkan dalam sebuah hadis dikatakan perkataan yang paling buruk itu adalah ketika dikatakan ya akhi ittaqillah. Wahai saudaraku, takutlah kepada Allah. Dia mengatakan
alaika binafsika. Bahasa Jawanya itu urusan dirimu sendiri, urusan awakmu dewi. Ya, ngapunten ya agak kasar ini. Yaitu ngapain ngasih nasihat soal ilmiah? Urusan ya urus saja dirimu sendiri. Itu alaika binafsika maksudnya. Gak usah sok-sok memberi nasihat. Ya urus saja dirimu sendiri. Itu ucapan yang paling buruk. Padahal yaitu atau saudaranya tadi mengatakan, ya akhi, ya takutlah kepada Allah. Jangan berbuat ini halal, ini haram. Ini haram, ini enggak boleh, ini yang halal. Tapi dia malah mengatakan alaika binafsika. Ya urus saja dirimu sendiri. Ya, sehingga wa yatajannabul ashqa, orang yang menentang, ya, yang menjauh, yaitu orang yang celaka ini pasti akan menjauhinya. Kita lihat nih, kira-kira al-ashqa ini siapa? Orang yang beriman atau orang yang kafir? Ya, ini membicarakan orang kafir nih. Sifatnya, tabiatnya, dan juga tabiat manusia itu suka menentang. Tapi kita orang yang beriman, meskipun ayat ini membicarakan orang-orang kufar, tapi jangan mencontoh mereka. Itu yang kita ulang tadi. Dan banyak ayat-ayat itu membicarakan mereka. Ya, tujuannya adalah peringatan buat kita. Kalau kita mengikuti mereka, ya kita termasuk golongan mereka. Jadi berbaliklah, yaitu bukan seperti mereka, tapi yang selalu yadzakkaru may yakhsha, selalu menerima, sadar, karena dia punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu wa yatajannabuhal ashqa, yaitu orang-orang yang menentang, ya pasti mereka akan menjauh. Siapa mereka? Alladzi yaslan narul kubra. Orang yang menjauh dari peringatan, orang yang menentang dari peringatan Allah, yaitu yaslan narul kubra, pasti akan memasuki narul kubra, yaitu api yang besar, yaitu api neraka, wal iyadu billah, yang bahan bakarnya batu-batuan, ya manusia, ya, yaitu waquduhan nas wal hijarah uiddat lil, ya bukan lil muttaqin, ya uiddat lil kafirin. Ya nasallahu alaihi wal afiyah. Ya, sehingga jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah mereka, karena mereka itu enggak suka diberi nasihat, enggak mau menerima peringatan, dan enggak mau belajar. Ya, kita yang orang yang beriman, yaitu harus mudah menerima nasihat. Selama yang disampaikan itu benar, kita terima. Ya, enggak peduli orangnya. Ya, seperti dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, ya, undur ila ma qala wa la tandur ila man qala. Lihatlah pada apa yang disampaikan, bukan orangnya. Kalau orangnya emang gitu, ya bawaannya memang gitu. Tapi yang disampaikan, yaitu apakah itu dari qala Allah qala Rasul, ya, atau maqala sahabah, sudah kita terima, dan itulah ilmu yang bermanfaat. Nih, berikutnya alladzi yaslan narul kubra, lanjutannya tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Ini sudah mulai kita diingatkan bagaimana nasib, ya, akhir orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menerima peringatan. Bagaimana keadaannya nanti di akhirat? La yamutu wa la yahya. Terus apa ini? La yamutu wa la yahya, tidak hidup, tidak mati. Maksudnya apa? Yu'adzibu azaban alima. Allah mengazabnya dengan azab yang sangat pedih, min ghairi rahatin wal istiraha. Enggak ada istirahat, enggak ada santainya. Bayangkan ya, diazab enggak ada istirahat. Ya, kita aja yang sakit itu pengen nafas lah sejenak. Ya itu. Ada rohahnya sedikit, ada tenangnya sedikit. Ini enggak ada. Sakit, pedih, makanya dikatakan azabun alim. Azab yang pedih, yang tidak ada istirahatnya. Ahlu neraka tidak ada istirahatnya. Kalau mereka mau minta minum, yang seperti di surat An-Naba, yaitu tidak diberi minum kecuali hamiman wa ghassaqo. Hamim, air panas, dan ya nanah. Ya ini ngelak-ngelak, ya dikasih air panas. Ya demikian juga yang diminum bukan susu tapi nanah. Coba jus nanah, bukan jus nanah. Enggak boleh. Oke. Jadi tidak ada istirahatnya. Makanya ini keadaan orang-orang kufar begitu, yaitu sengsaranya, begitu celakanya, seolah-olah digambarkan la yamutu wa la yahya. Bahkan di ayat yang lain di surat Al Imran, yaitu diganti
Ya bukan surat Al-Imran ini, surat An-Nisa kalau tidak salah. Nanti bisa kita cari ya. Yaitu Allah mengganti kulit yang sudah terbakar dengan kulit yang baru, liyadzuqul azab. Kita cari ayatnya. Liyadzuqul azab, surat apa itu? Ini karena tidak hafal nih jadinya. Ya nanti kita cari ya. Yaitu badalnahum juludan ghairuha. Kami ganti dengan kulit yang baru, liyadzuqul azab, untuk merasakan azab. Makanya di ayat di surat An-Naba, fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Itu pernah kita sebutkan, ini adalah bentuk penghinaan yang sangat hina. Sudah diazab, ya. Ibaratnya kalau kita sudah sakit dikatakan rasakno itu. Fadzuqu itu rasakanlah. Berarti apa? Tersiksa fisik dan mental, batin, lahir batin tersiksa. Enggak ditolong lagi. Ya, itu bayangkan kita sakit jatuh, bukan ditolong, ini saya tolong, saya tarik ya, tapi rasa ini nih. Dia tambah dikasih. Itulah keadaan orang kufar, waliyadzubillah. Jadi la yamutu wa la yahya. Allah mengazab mereka orang-orang kufar seolah-olah tidak hidup, tidak mati. Ya, bahkan diazab tanpa istirahat. Ya, karena kematian pada waktu itu, pada hari kiamat, diibaratkan seperti kambing yang sudah domba yang sudah disembelih. Ya, ahlun nar ya khalidina fiha, wa ahlul jannah sama. Ahlun nar, orang-orang kufar, orang musyrik, orang-orang munafik, mereka kekal di neraka selama-lamanya, tidak akan pernah ya mati. Demikian juga ahlul jannah di surga selama-lamanya, tidak akan pernah ya mati. Bahkan mereka hidup dengan penuh kenikmatan, dalam kondisi yang sempurna, umur yang sempurna antara 30-40 tahunnya. Umur yang paling matang, dengan kondisi fisik yang sempurna. Tidak ada kakek-kakek, nenek-nenek di sana. Ya, bukan berarti nanti nggak bisa masuk surga. Ya, seperti yang kisah seorang nenek-nenek yang tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah di surga nanti ada nenek-nenek? Nggak ada. Ya memang nggak ada. Semuanya menjadi muda. Ya, itulah, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan, senikmat-nikmatnya, dan azab yang penuh dengan azab yang ya sepedih-pedihnya. Ya, la yamutu fiha, tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Baru kemudian diulang lagi agar kita ingat, ini orang-orang beriman. Qad aflaha man tazakka. Ya, berarti ayat ini kalau kita renungi, kita lalai dikit diingatkan lagi, lalai dikit diingatkan lagi. Seharusnya seperti itu. Kalau pas kita mendengarkan ya di sholat-sholat Jumat, sholat Id, itu sudah mendengar Sabbihisma rabbikal a'la, itu sudah langsung. Kita lupa, ingat lagi ayatnya, terus begitu. Ya, kita diingatkan lagi, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntunglah orang-orang yang ya membersihkan dirinya. Yaitu beruntunglah orang-orang yang beriman. Tazakka kalau di surat Al-Lail, yaitu surat Asy-Syams ya, yaitu qad aflaha man zakkaha, yang mensucikan jiwanya. Adapun ini tazakka dikatakan itu qad faza wa rabiha man tahhara nafsahu wa naqaha minasyirki wadh-dhulmi wa masawi'il akhlaq. Yaitu Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan sungguh beruntung dan sukseslah, beruntung, sukses sama berhasil ya, dan menang orang-orang yang mensucikan jiwanya, membersihkannya dari segala macam kotoran seperti syirik, kezaliman, ya, dan akhlak-akhlak buruk. Berarti di sini kita diminta untuk mensucikan jiwa sebersih-bersihnya. Yang paling besar adalah kotoran syirik, kemudian di bawahnya ya ada kemungkaran, ya kemaksiatan, akhlak-akhlak buruk, ya baik itu yang sifatnya dari mulut kita atau di dalam hati kita, semuanya. Ya, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya dengan beriman. Ya, ini ada faedah nanti. Setelah membersihkan diri dengan iman, ya belum cukup, harus ayatnya apa? Ya, fadzakir wa dzakaras ma rabbih fasalla. Jadi iman itu butuh amal. Iman gak akan sempurna kecuali dengan amal. Kalau kita cukup mengaku iman, ya percaya, membenarkan, gak cukup. Makanya ayat dikatakan wa dzakaras ma rabbih fasalla. Ingat kepada Allah Rabbnya dan sholat. Berarti iman
setelah punya rasa takut harus beramal. Salah satunya dicontohkan adalah sholat. Ya, berarti rasa takut kita, rasa harap kita, ya, rasa tunduk kita nggak akan sempurna kalau tanpa diiringi dengan amal soleh. Ya, kan ayat banyak menyebutkan ilal ladzina amanu wa amilus solihat, beriman dan beramal soleh. Ayat berikutnya atau ayat yang menjadi dalil juga ayat ini, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan jiwanya. Tapi bukan cuma membersihkan, harus wa dzakara rasma rabbih fasalla, harus beramal soleh. Ya, disebutkan di sholat. Kenapa? Sholat ini posisinya kalau di rukun Islam adalah rukun kedua yang penting setelah syahadat. Ya, bukan berarti cuma sholat saja. Ya, ikuti syariat yang lain, yaitu ya puasa, zakat, haji bagi yang mampu dan seterusnya. Ya, jadi wa dzakara rasma rabbih fasalla yang disebutkan di sini, dia hatinya langsung ingat dan dia langsung beramal soleh. Kalau kita runtutkan dari tadi, diberi peringatan langsung ingat, kemudian langsung membersihkan hatinya. Oh ya, ini nggak boleh, harus istighfar, harus tunduk. Kemudian perbuatan fisiknya beramal soleh. Kalau dia punya harta, ya diinfakkan. Setelah diberi peringatan, sadar, kemudian diwujudkan dengan amal perbuatan. Itulah fadzakara rasma rabbih fasalla. Itulah sifat orang yang beriman. Diingatkan langsung ingat, langsung ya menyebut nama Allah, istighfar, memuji Allah, ya langsung ya beramal soleh. Ya, lanjut ya. Jadi ada yang mengatakan tazakka itu adalah mengeluarkan zakat fitri. Ya, itu di antara pendapat. Ya, karena dari kata zakka yuzakki. Ya, kemudian sholat. Ini menunjukkan zakat dan sholat satu kesatuan. Wa aqimus sholah wa atuz zakah. Ya, makanya sahabat Abu Bakar ketika menjadi khalifah, beliau sibuk dengan memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Diperangi karena kufur, kafir. Karena sholat, ya itu rukun Islam, demikian juga zakat. Siapa yang menentang satu rukun Islam, ya berarti dia ya telah ingkar, kafir. Oke, berikutnya ya. Wa dzakara rasma rabbih fasalla. Kemudian ini kadang langsung diingatkan lagi, bal tu'thirunal hayatad dunya. Peringatan tadi enggak mempan ya. Enggak ingat Allah juga. Kemudian enggak membersihkan jiwa, enggak memberi zakat, enggak menginfakkan hartanya, enggak sholat. Berarti sifatnya adalah bal tu'thirunal hayatad dunya. Berarti kalian itu kalau sudah peringatan enggak mampu, enggak mempan ya, diingatkan nama Allah juga enggak takut, kemudian enggak sholat, enggak zakat, ya enggak puasa, ya berarti bal tu'thirunal hayatad dunya. Berarti memang kalian itu mengutamakan kehidupan dunia. Nah ini semoga kita tidak ya. Ini ada pembahasan menarik ini tentang bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Ini kita sebutkan contoh ucapan-ucapan orang-orang soleh dahulu ya, dalam menyikapi dunia. Kita ambilkan salah satu atau beberapa ucapan para ulama. Nih, kita sebutkan dari ayat tadi, wal akhiratu khairun wa abqa. Padahal dunia itu lebih baik dan lebih kekal. Yakin ini ya? Dunia lebih baik dan lebih kekal? Kita semuanya yakin, tapi persentasenya beda-beda. Ada yang 1%, 2%, ya. Ada yang 50%. Kalau 100% sulit kayaknya. Ya, karena kadang kita masih butuh minum, ya sholat kadang masih terlambat, ya. Pekerjaan masih banyak, ya hutang belum dilunasi, ya. Istri masih satu, anak dan lain sebagainya. Ya, padahal wal akhiratu khairun wa abqa. Ini kan seharusnya selalu ingat. Makanya ayat tadi itu seperti naik turun ya. Kita naik lagi imannya, kemudian turun lagi, naik lagi terus begitu. Dan itulah iman, yazid wa yanqus. Kadang kita ngikuti langkah-langkah orang kufar yang enggak mau menerima peringatan, enggak mempan diingatkan dengan nama Allah. Ya, tapi kita tidak layak begitu. Harus punya prinsip wal akhiratu khairun wa abqa. Kita lihat dalam ayat yang lain disebutkan di surat Al-Qasas. Sebelum nanti kita sebutkan beberapa ucapan salafun saleh.
Ya, disebutkan dalam surat Al-Qasas yang hampir sama maknanya. Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya. Apapun yang kalian peroleh, ya, itu semuanya adalah mata'ul hayatid dunya. Semuanya adalah kesenangan. Apa itu mata'? Ya, mata' itu adalah apapun yang yantafi'u bihil insan, apapun yang dinikmati, diambil manfaatnya oleh manusia, wa yatamatta' bih, dan bersenang-senang dengannya. Misalnya ini HP, ini mata'ud dunya, bisa diambil manfaatnya dan bersenang-senang. Makanan, minuman, diambil manfaatnya dan bersenang-senang. Demikian juga wanita, diambil manfaatnya dan bersenang-senang. Ya, makanya dikatakan inna dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atu solihah. Ya, beruntunglah orang-orang yang punya mata'ud dunya, yaitu al-mar'atu solihah, wanita solihah, istri solihah. Bukan namanya solehah, sifatnya benar-benar solehah. Yaitu yang apa? Yang membantu suaminya dalam urusan dunianya dan agamanya. Dan dia memahami. Demikian juga sifat-sifat yang disebutkan, yaitu idza nazarta ilaiha sarrat, ya sarratka. Jika engkau memandangnya menyenangkan. Jika diperintah, ya taat. Jika ditinggalkan, menjaga, ya menjaga kehormatan dirinya dan harta suaminya, keluarganya. Tidak mengizinkan masuk ke rumahnya kecuali yang diizinkan oleh suaminya. Dan itulah di antara sifat-sifat wanita soleha. Tapi sekarang banyak laki-laki yang soleha ini. Ya, di rumah terus. Ya, kalau sholat di rumah. Padahal pandemi sudah selesai ini pandeminya. Ya, alhamdulillah. Kita lanjutkan di sini. Kita masuk ke masih pembahasan mata'ul hayati dunya, ya. Kalau kita lihat, ya, dunia itu disifati dengan mata'ul hayati dunya. Dalam ayat yang lain disebutkan mata'ul ghurur. Wa ma indallahi khairun wa abqa. Apa yang di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Masih di surat Al-Qasas tadi, ya, kita tambahkan ayat 60, yaitu apapun yang kalian peroleh itu semuanya adalah kesenangan dunia wa zinatuha, dan perhiasannya. Wa ma indallahi khairun wa abqa. Dan apa yang di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Afala ta'qilun. Apakah kalian tidak mau memikirkan, gak mau merenungi? Ya, padahal kita sebenarnya sangat-sangat sadar, yakin, ya, hidup itu cuma 60-70 tahun. Tapi 60-70 tahun ini kita mengejar apa kira-kira? Ya, mengejar ya harta, ya pangkat, atau mengejar wanita nggak dapat-dapat nih. Atau yang lainnya. Padahal sebenarnya kita sangat sadar sesadar-sadarnya. Tapi itulah, karena hati tertutup, ya, dengan syubhat syahwat, mau mengarah ke sana itu sulit. Masih tertutup hatinya. Ya, hatinya masih sakit, belum sehat. Ya, jangan sampai hatinya mati seperti ya orang kufar, yaitu wa ala absarihim ghishawah. Pendengaran mereka sudah tertutup, yang nggak mau menerima nasihat. Ya, jadi kalau kita lihat sifat-sifat dunia itu tercela atau tidak kira-kira? Apakah kalau kita dikatakan wal akhiratu khairun wa abqa, berarti akhirat lebih baik dan lebih kekal, berarti tinggalkan dunia? Udah, mulai sekarang nggak usah makan minum, puasa terus. Ya, istri tinggalkan. Kemudian sholat malam terus, puasa terus, masjid terus. Ya, tidak, ya. Ini bukan berarti harus imbang, ya, tapi kita memprioritaskan, mengutamakan. Berarti sikap kita adalah silakan menikmati dunia, tapi dunia itu jadikan jembatan menuju akhirat. Kalau sampai dunia itu melalaikan, itulah mata'ul ghurur, itulah sifat dunia yang tercela. Karena sifat dunia itu memang Allah ciptakan untuk manusia, dinikmati, mata'an lakum wali an'amikum, tapi jangan sampai melalaikan. Punya kendaraan yang bagus, mewah, silakan, ya memang mampu, tapi gunakan kendaraan ini untuk ya menuju jalan-jalan akhirat. Punya harta yang banyak, silakan dinikmati, tapi jangan lupakan haknya, jangan lupakan zakatnya, hak-hak orang fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan. Ya, punya pakaian bagus, silahkan. Ya, tapi jangan sombong, ya. Dan juga berikan hak-haknya. Ya, jadi apapun yang kita nikmati itu semuanya adalah kenikmatan dunia dan perhiasannya, tapi yang di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Dan afala ta'qilun. Apakah kalian tidak mau memikirkan? Kita lihat, ya. Jadi
seperti dalam surat Ali Imran ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ya faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali yang menipu. Apa yang menipu tadi kita sebutkan, ini bisa kita ambilkan dari perkataan Ibnu Rajab ya. Yaitu dunia itu bukan tercela dengan sendirinya tapi karena manusianya. Kalau kita memanfaatkan dunia untuk hal dunia semata, maka itu tercela. Tapi kalau kita memanfaatkan untuk akhirat, ya maka jadi terpuji. Dan itu adalah yang menggiring kita menuju kenikmatan yang lebih baik. Ya, tapi itulah dikatakan juga dalam ayat innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Dunia itu laib, permainan dan senda gurau. Apa ini maksudnya ini? Dunia itu senda gurau dan permainan. Bagi siapa ini? Ya, bagi orang-orang kufar, orang yang tidak beriman menganggap dunia itu ya senang-senang, ya ketawa-ketiwi sana, pokoknya pelesiran kemana, apa namanya, dari restoran sini apa namanya, kuliner, wisata kuliner ya, dari wisata ini ke wisata lainnya, pokoknya nikmati semuanya karena dunia itu menurut mereka adalah surga. Ya, sedangkan orang-orang beriman, dunia itu penjara. Ya, ad-dunya sijnun lil mu'min. Dunia itu sijn, penjara bagi orang yang beriman. Kenapa? Enggak bisa sepuasnya, ditahan dulu. Ini halal boleh, ini haram enggak boleh. Ini syubhat tinggalkan dulu. Berbeda dengan orang kufar, semuanya serba boleh. Makanya dinamakan la'ibun walahwun. Tapi untuk orang yang beriman, dunia itu adalah ya mazra'atul akhirah. Sawah ladang menuju akhirat. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sehingga dikatakan oleh Sa'id bin Jubair, mata'ul ghurur ma yulhika an talabil akhirah. Ini yang penting ya. Dunia yang menipu itu adalah yang melalaikanmu dari mencari akhirat. Yang tadi sudah kita isyaratkan. Bukan berarti benci dunia, silahkan. Gak apa-apa kita mencari dunia, tapi jangan lupakan akhirat dan jangan sampai melalaikan dari akhirat. Mau dagang, mau jadi guru, profesi apapun, jangan lupakan akhirat. Jangan sampai pekerjaan ini apa? Ya, melalaikan dari menuntut ilmu, dari belajar, dari sholat. Tapi kadang kan kita tidak seperti itu. Alasannya seimbang, ya cukup sholat 10 menit, 15 menit, padahal sambil ngantuk ya. Kemudian istirahatnya 1 jam. Pekerjanya jam-jaman, lembur ya, dan lain sebagainya. Ya itu berarti mata'ul ghurur, berarti itulah yang melalaikan. Tapi kalau pekerjaan itu tidak mengganggu kehidupan akhirat kita, tujuan utama kita, maka itu adalah balaghun ya ilama huwa khairun minhu. Itu adalah yang bisa menyampaikan kepada nikmat yang lebih baik, yaitu nikmat ya akhirat. Lanjut ya, tinggal dikit ini. Masih kuat ya? Bal tu'thirunal hayatad dunya au tu'thirun. Ya, kita lanjutkan lagi. Ucapan-ucapan para ulama ya. Ada ucapan yang bagus ini kita sebutkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kita hanya tinggal memilih sekarang ya. Yaitu man arada dunya, yaitu ad-dharra bil akhirah. Siapa yang menginginkan dunia, ya pasti akan merusak akhiratnya. Sebaliknya, man aradal akhirah ad-dharra bid dunya. Siapa yang mencari akhirat, pasti dunianya ada yang rusak. Gini pembuatan ini. Kita mencari dunia ini, dunia terus, akhirat kita pasti rusak. Salat kita, ya puasa kita, ataupun menuntut ilmu kita, zikir kita, sedekah kita, pasti ada kebutuhan-kebutuhan akhirat yang rusak. Karena kita melulu dunia. Sebaliknya juga, kalau kita mencari akhirat, ada hal-hal dunia yang kita korbankan. Harta kita korbankan, waktu kita korbankan. Ya, waktunya ini sebenarnya hari weekend ini. Enaknya kan berlibur ya, nyantai di taman, di alun-alun. Tapi ini harus belajar ya. Harus ke majelis ilmu. Kita korbankan dunia. Kenapa? Untuk mencari akhirat. Nah, sekarang tinggal memilih. Kita mau mengorbankan dunia atau mengorbankan akhirat? Berarti nggak bisa menjawab ini. Pilihannya apa ini? Siapa yang mencari dunia, rusak akhiratnya. Siapa yang mencari akhirat, rusak juga dunianya.
Nah, kalau kita menganggap wal akhiratu khairun wa abqa, berarti kita korbankan dunia kita. Enggak apa-apa lah dunia kita korbankan. Harta kita korbankan sedikit. Waktu kita korbankan. Tenaga kita korbankan. Ya kenapa? Makanya dikatakan fa'adhiru yakum bil fani lil baqi. Yaitu rusaklah sesuatu yang enggak apa-apa, korbankanlah sesuatu yang sementara ini untuk mencari sesuatu yang kekal abadi. Jadi enggak apa-apa. Ini kalau kita sadar, kalau kita meyakini wal akhiratu khairun wa abqa. Tapi kadang kita emannya itu nih. Emannya ya suka cinta dunia, ya cinta ini sehingga ada muncul rasa eman, yaitu hubbud dunya. Ya kalau sudah hubbud dunya, ini dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, pasti ujung-ujungnya menyesal ya. Ujung-ujungnya capek, ujung-ujungnya letih. Ya, galau mesti. Kenapa? Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitabnya Ighatsatul Lahafan, beliau mengatakan yaitu wa muhibbud dunya, yaitu la yanfaqu min thalath. Orang yang mencintai dunia, mengejar dunia tidak akan pernah lepas dari 3 keadaan. Ini sebenarnya kita dapatkan dari kitabnya Ustadz Yazid ya. Dalam kitab beliau Tazkiyatun Nafs, di bagian-bagian akhir itu ada hal-hal yang membuat hati menjadi sakit. Di antaranya adalah cinta dunia. Ya, dan orang yang cinta dunia keadaannya 3 ini. Yaitu selalu hammun lazim, selalu sedih, selalu galau, selalu gelisah, enggak pernah selesai. Wa ta'abun lazim, dan selalu lelah, capek, letih. Capek nama pembuatan kejar dunia ini, kejar kerja terus ya, capek. Belum lagi urusan, ya kalau kita pekerjaannya fisik, lelah fisik. Tapi kalau kerjaannya mikir, lelah pikiran. Belum lagi ada anak buah, ada teman kerja, relasi. Ya itu capek, lelah kita. Dan yaitu hasratun la tanqadi, penyesalan yang enggak pernah berhenti. Jadi ujung-ujungnya menyesal. Kenapa waktunya begini digunakan untuk begini, selalu menyesal. Hartanya seharusnya diinfakkan. Ya kalau menyesal masih di dunia masih alhamdulillah ada sadarnya. Tapi kalau sudah menyesal di akhirat, ya na'udzubillah. Jadi itu kehidupan dunia lebih kekal dan lebih abadi bagi orang-orang yang menyadari. Kemudian inna hadza lafi suhufil ula, tinggal 2 ayat nih. Inna hadza lafi suhufil ula, sungguhnya hal ini ya benar-benar terdapat dalam kitab-kitab terdahulu. Syariat-syariat terdahulu juga mengingatkan tentang akhirat. Mengingatkan tentang kehidupan akhirat lebih kekal. Dan itulah Islam, karena agama yang turun sejak Nabi Adam itulah agama Islam. Hanya saja syariatnya berbeda-beda, tapi tauhid sama. Tentang hari akhirat sama. Ada hari kebangkitan sama. Semuanya sama. Hanya yang berbeda adalah syariat-syariat yang seperti sholat, mungkin tata cara atau kaifiyahnya berbeda. Tapi juga tentang toharoh, kaifiyahnya berbeda. Puasa, kaifiyahnya berbeda. Tapi tauhid, iman itu semuanya sama. Ya, suhufi Ibrahim wa Musa yang disebutkan contohnya di suhuf, yaitu lembaran-lembaran yang ada pada Nabi Ibrahim dan Musa. Semuanya ini adalah millatul Islam, agama Islam. Jadi dengan demikian wallahu ta'ala alam bishawab, sudah kita selesaikan dari surat Al-A'la yang intinya sekali lagi kita kembali ke tadinya, tujuannya adalah mensucikan Allah dengan sesuci-sucinya tanpa ada aib, kekurangan, cacat. Kita agungkan Allah, baik zatnya yang maha tinggi, ya, kemudian sifatnya yang maha tinggi juga, maha mulia. Tidak boleh kita sematkan sifat-sifat tercela, sifat-sifat hina dan rendah. Demikian juga kita diingatkan untuk mudah menerima nasihat, ya, harus lembut hatinya. Selama itu qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat kita terima, ya, sami'na wa ata'na. Dan juga kita digiring untuk mencari jalan-jalan kebahagiaan dengan iman tadi dan juga dengan amal soleh. Dan jangan kita mengutamakan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat lebih kekal dan lebih abadi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mungkin itu yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Jika ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada salahnya dari saya pribadi, wallahu a'lam bishawab. Semoga dimudahkan. Semoga Allah memberikan hidayah taufik kepada kita semuanya, istiqomah, kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.